Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kuliah subuh bulan Ramadan serta para hadirin semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis taklim ini dengan tiada halangan suatu apapun. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf untuk kajian pada kesempatan hari ini, Kamis 4 April. Mungkin tidak bisa selama seperti biasanya karena nanti jam 6 saya tetap harus sudah standby di SD Muhammadiyah Parakan. Jadi nanti karena siswa belum libur, jadi nanti insya Allah selesainya lebih awal. Jadi mungkin jam 6 kurang seperempat atau jam 6 kurang 10. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini jelang akhir-akhir detik Ramadan ini, insya Allah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa, ibadah wajib yang lainnya, juga ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Dan semoga Ramadan ini betul-betul bisa menguburkan dosa-dosa kita semua, sehingga setelah Lebaran nanti Syawal memang menjadi bulan peningkatan amal bagi kita semua. Dan harapan kita semua adalah setelah memasuki bulan Syawal kita bisa merasakan bahwa setiap hari itu seakan-akan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ibadah kita senantiasa bisa stabil, karena ada dua hal yang kadang-kadang di situ dikatakan bahwa kita itu hamba Rabbani atau hamba Ramadhani. Kalau hamba Rabbani adalah hamba dari Tuhan atau Allah pencipta alam, hamba Rabbani adalah senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, juga menjauhi segala larangannya. Karena kita menjadi hamba bukan hanya saat bulan puasa itu tiba, tetapi di keseharian kita, dari kita bangun tidur, bahkan kita tidur lagi. Tetapi manakala hamba Ramadhani, maka kita akan tergugah untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu sregepe hanya ketika di bulan puasa. Seakan di bulan puasa itu totalitas, tapi nanti setelah kumandang takbir malam keduanya itu, kalau kita rasakan di sekitar kita itu adalah sudah sepi, nyenyak, bahkan merasakan kelelahan yang amat sangat, sehingga seakan-akan menganggap bahwa ibadah itu hanya di bulan puasa yang harus memang bersungguh-sungguh. Untuk itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah berada di jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi pada kesempatan pagi hari ini sudah ada di layar, yaitu jangan kau hina sesembahan di luar agamamu. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 108. Saya bacakan artinya saja. Dan janganlah kamu memaki sesembahan, atau janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian
kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Intinya apa? Bahwa kita di dalam bermasyarakat, utamanya kita yang ada di wilayah Parakan ini, kita tinggal di sekitar masyarakat yang heterogen. Notabene-nya dengan latar belakang yang berbeda, baik itu dari latar belakang ekonomi, sosial, budayanya, atau dari mereka datang. Bahkan agamanya pun juga berbeda-beda. Secara organisasi juga kita berbeda. Untuk itu, di dalam menyampaikan risalah Islam, kenapa saya menggunakan kata menyampaikan risalah Islam? Karena orang berdakwah itu tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi kiai. Bahkan kadang-kadang ilmu agama yang kita dapat atau nasihat yang kita dapati itu seringkali hanya dengan duduk-duduk santai, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Mereka saling tukar karo sambil ngopi, sambil makan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pesantren kita itu bukan murni di pesantren yang misalkan pondok pesantren mana. Pesantren kita itu ada di mana-mana. Bahkan mungkin ketika kita di pasar, ketika kita di angkot, ketika kita di tempat kerja, yang petani ya dengan teman sesama petani, yang pedagang dengan sesama teman pedagang, itu juga bisa menjadi ladang untuk menyampaikan kebaikan. Kalau di lingkungan saya yang baru, karena dulu saya tinggalnya di Kauman, sekarang saya tinggalnya di Pandesari, itu lingkungan saya itu yang Chinese itu ada sekitar dalam satu gang sekitar 10-an rumah, yang Chinese itu ada 4, yang non Muslim sekitar 4 juga, yang Islam hampir imbang antara Chinese, yang Konghucu, yang Nasrani, dan yang Muslim. Dan saya di situ juga termasuk warga minoritas di dalam organisasi, yaitu di organisasi Muhammadiyah. Jadi bagaimana kita membawa diri menyampaikan risalah Muhammadiyah atau organisasi yang kita yakini itu dengan santun. Jangan sampai kita itu sampai menyinggung hati mereka. Karena banyak hal, kebaikan-kebaikan itu yang bisa disampaikan secara baik juga. Contohnya saja, kita di dalam organisasi itu seperti kita memilih pasangan hidup. Mungkin saya dan Pak Amin, tidak mungkin itu harus ya Pak Amin, mempunyai selera yang berbeda. Atau saya dengan Pak Soleh, Pak Didik, dan bapak-bapak yang lainnya di sini juga seleranya juga harus berbeda. Ibu-ibu juga begitu di dalam memilih pasangan hidup. Saya mengatakan istri saya mungkin lebih cantik daripada Asanti, atau lebih gemoy dari Syahrini. Tapi mungkin secara pandangan Pak Amin, bojoku kok dipilih gitu. Kelebihannya itu di mana? Pak Didik nanti lain lagi. Wah, nek pilih kayak gitu pas kurang gede, kurang dhuwur, itu mungkin kayak gitu. Yang lain juga aku rasanya bojone gagah gede dhuwur, senenge sing cilik. Sebab nek zaman perang ketembak pelurunya akeh mlesete. Itu mungkin kan juga punya pandangan seperti itu. Yang penting apa? Saya bisa menghormati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu juga bisa menghormati di antara rekan ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita itu mencaci di depannya. Saya itu kemarin sebelum bulan puasa, itu kebetulan ada tetangga saya itu
mantu dan mendapatkan menantu itu dari Jakarta. Kebetulan yang di situ itu MC-nya yang bagian tukang nyondrong nganten itu persiapannya dengan bahasa Jawa. Padahal kalau menggunakan bahasa Jawa pasti mereka tidak akan paham. Saya tanpa persiapan, tidak memakai baju batik, memang saya kan nggak dituntut. Saya pakai celana jeans, pakai hem, saya mendatangi tempat itu. Ternyata Pak, si tuan rumah itu mendatangi saya dan berkata, Pak, saya minta tolong, ini untuk nanti mewakili keluarga kami. Waduh, ini bagaimana saya mewakili keluarga ini? Ada apa-apa sebisanya, tidak harus lama. Padahal di situ apa? Kalau peran kita sebagai MC itu atau tukang nyondro itu kita biasanya banyak berbohongnya. Karena kalau kejujuran yang kita sampaikan itu kadang-kadang juga menyakiti hati pengantin dan hati keluarganya. Maka salah satu kebohongan yang disampaikan adalah ketika pengantin itu datang, karena datang terus menuju rumah yang telah disediakan, ketika pengantin perempuan datang itu kita harus nyondro pakai bahasa Indonesia. Para hadirin sekalian, kita lihat di sana pengantin yang dari Jakarta sudah tampak di depan kita semua dengan paras wajah yang ayu, tinggi semampai, dengan langkah yang amat lembut, senyumnya begitu menawan, dan seakan wajahnya seperti rembulan. Padahal apa kalau kita sampaikan apa adanya, nuwun saya memiliki umpamaan ini. Nganten ini ku lemu, cendi, raine jerawatan, rodo tonggos gitu. Ini contoh. Kalau MC jujur itu kira-kira pripun? Pengantin ini akan sakit, akan bahagia, atau akan biasa-biasa saja? Para hadirin sekalian, sudah terlihat pengantin dari jauh dengan wajahnya yang bulat-bulat, tubuhnya yang tinggi semampai atau boleh dikata semeter tak sampai, dengan wajah yang penuh dengan bintang tetapi menempel di wajahnya, yaitu jerawat dengan muka yang tonggos. Itu kita pasti akan menyakiti hati pengantin tersebut. Dan ini juga bisa diterapkan bagi panjenengan bapak-bapak semuanya, guys. Biasanya itu mungkin ini insya Allah saya husnudzon saja, tidak hanya terjadi pada istri saya. Ketika mau kondangan itu sudah nyiapke baju 3. Aku api ya goseng A, B, opo C. Padahal saya tahu di dalam hatinya, dalam pikirannya itu sudah ada pilihan dari baju tersebut. Mas, kira-kira aku naik kondangan nanti nganggo sing endi? Saya teko nyelewah gitu, karena kalau suami istri itu pasti tahu warna favoritnya. Seumpama ada merah, biru, terus coklat. Suami istri saya kan sukanya yang coklat, saya bilang saja biru. Dek, sama nggak warna biru bukan sip. Dia pasti bertanya, ora sing coklat. Harus nganggo coklat, baik coklatnya yang coklat. Nah, itulah wanita itu seperti itu. Jadi di dalam beragama pun juga seperti itu. Jangan sampai misalnya ini banyak terjadi pada ibu-ibu, menurut saya mungkin kebanyakan ibu-ibu. Di sekolah SD Muhammadiyah Parakan itu untuk karyawan atau guru laki-laki dan perempuan itu jumlahnya banyak ya, perempuan. Dan biasanya tanpa disadari itu perempuan itu membuat suatu gap-gap tersendiri. Yang ini cocok dengan yang ini tidak cocok dengan yang ini cocok dengan yang ini. Mereka seakan tanpa sadar membentuk semacam komunitas sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang apa? Ciri-ciri dari ibu-ibu itu ketika yang dibicarakan semakin seru, yang dibicarakan semakin ingin membicarakan orang lain adalah apa?
manakala tadinya duduknya berjauhan, lama-lama menempel, lama-lama pembicaraan itu semakin pelan. Terus apa? Apalagi pas ada momen-momen tertentu. Itu kan sesuatu yang gak produktif dan sesuatu yang gak begitu penting. Tapi ini terjadi. Tapi itulah wanita. Bagaimanapun karena ini adalah sifat dari wanita tersebut. Nun sewu Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita bisa memahami ini adalah nantinya bagaimana kita mengetahui cara berpikir mereka. Jadi dulu ketika saya ikut seminar bersama owner Multazam itu, mohon maaf, untuk tangan semua ke depan. Ini nanti tangan itu ditabrakkan begini. Coba dicoba Bapak-bapak, boleh, boleh. Jadi langsung begini. Kalau jempol kiri yang di atas, berarti otak kita itu otak kanan. Tapi kalau jempol kanan yang di atas, berarti otak kita adalah otak kiri yang paling dominan. Jadi ciri-ciri dari otak kiri itu biasanya itu pretung, jeli, semuanya dikalkulasi. Bahkan nuwun sewu, ibu-ibu coba jenengan titeni, jenengan melalui tumbas gorengan, bapak-bapak konsen gorengan satu dengan gorengan yang lainnya itu corok kaca nggih mboten enten 5 cm. Napa meneh 10 cm. Ciri-ciri otak kiri niku nek tumbas gorengan niku wis ditampa karo bakule dorare. Mending nek enten penjepit iki kadang-kadang nek temen kan mboten kangge penjepit teko milih tangan wis piye kowe nek kandel sing gedake. Niki gedhe sing dipilih sing niku ciri-ciri otak kiri. Ciri-ciri otak kanan itu biasanya apa? Mengambilnya lapar, ambil di depan, makan, minum, selesai. Jadi nun sewu, ketika panjenengan bapak-bapak kok mempunyai istri yang kebetulan dominan otak kiri, ini tidak semuanya harus. Itu jenengan berarti mempunyai pahala yang sangat besar, terutama ketika akan berinfak. Karena apa? Cenderung istri panjenengan hitung. Nek pelit, angge hitung karo pelit itu kakak beradik. Cenderung hitung. Jadi sekarang dine iso kowe Pak kae. Ojo Pak kae. Anak kok betul yo tanggane dhewe kan biyen mantan sampean kan. Itu kadang-kadang wanita juga masih seperti itu. Nah, mungkin bapak-bapak ini kan hampir walaupun di sini usianya sudah ada yang 60-an ke atas seperti Pak Soleh itu juga masih tersisa wajah gantengnya ketika muda. Nggih Pak Soleh, Pak Bambang ini, Pak Bambang pakai kacamata. Menurut saya Pak Bambang dulu mantannya berapa ketika SMA Pak Bambang? 3 nomor Pak Bambang? 3. Gagah. Juga Pak Didik. Ya, Pak Didik itu kira-kira nek nembung niku wong wedok apa? Lono wani sing nolak. Weruh blegere niku pun. Niku cara saupamane nggih. Pak Didik niku bersama siapapun di mobil. Ketika Pak Didik disupiri, pasti yang nyupir itu walaupun mobilnya sendiri akan bilang bahwa kayak supir Pak Didik. Karena Pak Didik gagah. Ketika Pak Didik yang nyupir, yang dipikir pasti akan ditanya, akan dikatakan kayak mesti nunut dengan Pak Didik. Itu Pak Didik untungnya punya badan besar. Jadi itulah mengapa kita harus memahami karakter masyarakat di sekitar kita. Juga ketika seorang istri itu marah-marah, itu biasanya marahnya itu kadang-kadang juga di luar nurul, di luar
nalar. Karena apa? Kadang-kadang suami itu jasanya 20 itu bisa terhapus oleh kesalahannya dalam satu hari, dalam satu waktu. Oleh karena itu wahai laki-laki, sayangilah pasangan panjenengan semua dan seringlah bohongi mereka. Karena kalau kita membohongi mereka, mereka berdandan juga akan cepat selesai. Dia pak sip ganteng pokoknya. Ojo ya Allah, macakit masuk ya aku. Kok ya isih? Kira main barongsai apa ondel itu juga melukai perasaan istri. Saya itu dikatakan sana, saya kan asalnya dari Lamuk Katekan. Kebetulan istri saya yang Paraan itu dulu mempunyai teman mengaji, itu mempunyai sesuatu yang unik ketika nesu sama bapaknya. Pernah suatu hari dia itu nggak cocok sama bapaknya, nesunya itu bukan membantah perkataan bapaknya, itu bukan. Dia tidak melawan karena apa, dalam agama terhadap kedua orang tua dikatakan wala taqul lahuma uf, bilang uf saja tidak boleh. Itu dalam keadaan marah, bukan dalam keadaan biasa. Karena kalau dalam keadaan biasa saja kita juga nggak mungkin bilang uf kepada kedua orang tua kita. Itu sehabis duhur itu dia dimarahi. Begitu ada adzan asar, bapaknya di rumah, dia pergi ambil sarung dan pecis. Kabeh tanggane didundak pajatan. Nun saya Pak, dalam rumah sekitar rumah kurang lebih 10 sampai 15 rumah itu dundang pajatan kabeh. Nun saya pindah kelas kula silaturahim, kabeh kalihipun kula diutus bapak kula bilih mangke panjenengan badhe isah dipun aturi pajatan teng griya kula nggih. Dan begitu bar isah niku tenang, tanggane teko kabeh. Gur monggo. Bapak niku mboten ngundang pajatan gara-gara nesu karo bapak niku. Tanggane ngundang pajatan kabeh, tingak-tinguk tok bapak niku. Kok dengar tanggane kok. Tadinya ketika tamunya masih satu batu dia enggak curiga. Kok kayak teko. Terus sing tamune bingung. Ki kok wis pak kaume wis teko kok acarane ora dimulai. Akhirnya Pak kami itu matur nun sewu Pak Mat gitu, matur damel contohnya nun sewu Pak Mat ngapunten iki kok badhe kagungan kersa napa kok jenengan kok ajeng pajatan. Kersa napa? Aku ora apa-apa. Nun sewu Pak Mat. Kala wau niku badhe asar putra panjenengan ngundang tangga tepalih kagem nindaki hajatanipun panjenengan. Bapak niku kemringet, ya Allah di ngapura. Ya wis saiki kan digaweke wedang panane wedang putih ya wedang putih. Dadi lebar luhur kuwi aku mau ngandani anake aku mergo melakukan suatu kesalahan. Bocah iku meneng nggah niku. Jadi niki perlu diterapkan iki. Jadi nesune niku nggih beda. Enten sing nesu niku, enten sing modele meneng mlebu kamar dikunci. Ditotok ora gelem, niku nek ora sedina rong dina dereng mari Bu istighfar. Kadang-kadang kan orang nesu juga kayak gitu. Jadi ada juga yang perempuan yang nesu ini juga harus mengeluarkan 100.000 kata. Jadi dari A sampai Z, kalau belum keluar semuanya, itu juga dia tidak akan berhenti. Tapi tidak apa-apa, karena itu adalah memang seni dalam kehidupan. Untuk selanjutnya lagi kita lihat di depan, di situ ada pohon, yang di situ ada daun, ada buah, juga ada batangnya, dan yang tidak terlihat adalah akar yang ada di bawah. Terus kalau kita lihat
itu di atas sendiri itu ada tulisan syajarah. Syajarah itu adalah nama tumbuhan. Jadi kalau pohon itu kalau dalam bahasa Arab namanya adalah syajarah. Diadopsi ke bahasa Indonesia maka menjadi sejarah. Dari kata-kata sejarah itu diambil dari kata-kata syajarah. Kenapa sejarah itu mengambil kata dari syajarah? Dikarenakan siklus kehidupan manusia juga seperti pohon. Nanti akar, batang, dedaunan, buah, biji nanti jatuh lagi. Siklusnya berputar. Begitupun juga dalam kehidupan ini, bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu di dalam sebuah negara atau di dalam sebuah organisasi, itu siklusnya akan tetap sama. Ada orang yang betul-betul memberikan solusi di dalam sebuah organisasi, tapi juga ada orang-orang yang akan menjadi masalah di dalam sebuah organisasi. Juga ada orang yang biasa-biasa saja di dalam organisasi. Jadi kalau kita paham siklus ini, maka kita akan mudah menganalisa. Karena apa? Yang namanya kesuksesan manusia itu dipergilirkan. Mungkin dulu zaman mudanya Pak Isa, Pak Tani, atau bapak-bapak yang lainnya di desa itu yang kaya Pak siapa bin siapa. Terus berputar 10, 15, 20 tahun kemudian sudah bergulir lagi. Yang jaya sekarang ganti Pak siapa, Pak siapa. Begitu juga nanti terus bergulir 10-20 tahun kemudian bergulir lagi, nanti akan beralih. Jadi kalau seandainya kita sekarang sedang dilimpahkan rezeki, karena ketika Allah itu ngesok rezeki itu, apapun yang kita lakukan itu menjadi rezeki. Tapi manakala kita itu rezekinya sedang biasa-biasa saja, kadang segala upaya tahajud wis dilakoni, nabung wis dilakoni, nganti-anti di dalam pengeluaran juga sudah dilakoni, tapi ketika rezekinya baru pas-pasan, endingnya juga tetap pas-pasan. Begitu juga ketika mereka dalam keadaan kekurangan, itu seakan-akan semua jalan rezeki itu seakan-akan seperti disekap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa? Pondasi agama yang namanya sabar itu senantiasa kita terapkan. Yang mereka kebetulan hari ini hidup di dalam kekurangan, maka bersabarlah, karena mungkin kesuksesan akan diberikan kepada anak, kalau tidak cucu kita. Yang sekarang sedang diberikan kemapanan juga harus sadar bahwa roda itu tidak selamanya di atas, kadang juga di bawah. Kadang-kadang di dalam sebuah candaan begini, jari ini di dalam kehidupan ini roda itu berputar, tapi kenapa hidup saya itu kok gak berubah-ubah? Itu jawabannya, kadang-kadang jawabannya leneh teman kita kok mungkin rantene pedot. Wah, sama rantene pedot, sabung sih rantene men bane gelem mubeng. Jadi itu yang namanya kesuksesan, kekuasaan itu semua dipergilirkan sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Jadi pondasi agama itu agar kita senantiasa bisa seimbang, bisa senantiasa semuanya disadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba melalui panjenengan amati, ini untuk ibrah atau pembelajaran bagi kita semua. Dari Ramadan ke Ramadan niku kita menengok tetangga kanan kiri kita juga jamaah Masjid Al-Manar. Itu kalau kita amati setiap tahun itu ada yang kelong, ada yang pulang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan manusia itu tidak jarang yang membayangkan bahwa dirinya yang akan disiarkan. Mereka semua seringnya berpikir nek ono siaran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis berumah teman-teman alaman non sewu ibu-ibu dilempake posyandu wae itu gempungi itu. Jadi salam pun ternyata nadanya beda-beda. Nek pun assalamualaikum kula yen sektase mlebu bagian iklan ngeten iki. Pokoknya Pak Aziz jenengan nek enten iklan kematian jenengan nggih dilus-lus kesik. Tarik nafas panjang dan temik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi preso dumateng warga Kalimantan sak sekitaripun mbok bilih bulan bin bulan nembe kemawon tilar donya. Niku seakan-akan hanya orang lain yang akan disiarkan. Seakan-akan hanya keluarga orang lain yang akan disiarkan. Tetapi perlahan dan pasti kita juga akan disiarkan. Saat ini cepet-cepetan, kita sinten sengaja kepengen disiarkan cepet-cepetan. Jadi begitulah dalam kehidupan itu seperti itu. Jadi persiapan yang kita harus lakukan itu harus betul-betul, karena ketika Allah menghendaki kita disiarkan, itu tidak peduli umur, tidak peduli lagi di mana, bersama siapa, sedang apa. Insya Allah kalau kita beraktivitas senantiasa berdoa Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah setiap langkah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat terlemah di dalam hidup manusia itu adalah saat kita tidur. Saat kita tidur itu saat terlemah. Karena apa? Saat kita tidur itu hati kita sedang tidak terpaut dengan apapun. Yang paling bagus itu adalah apa? Sebelum tidur membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimlah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti kalau masih belum ngantuk, masih punya kesempatan baca surat Al-Baqarah yang sebagian dari surat Al-Baqarah, membaca Binas Falak dan yang lainnya nanti itu dibaca. Jadi kalau kita itu tidur, mimpinya pun mungkin mimpi yang indah-indah, bukan mimpi ketemu tanggalan yang diberikan oleh BRI atau BPD atau tanggalan-tanggalan cicilan maci, cicilan kartel, cicilan macan. Jadi dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Karena apa? Ciri-ciri dari orang Muslim adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam adalah mereka bergetar hatinya manakala disebut nama Allah. Bukan bergetar hatinya saat disebut masyhur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aziz. Ini saya dari BRI memberitahukan bahwa besok tanggal 10 adalah batas pembayaran angsuran. Jika sudah membayar di skip pesan ini, jika belum membayar maka kami tunggu untuk segera mengangsur. Niku bisa wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Kalau belum ada yang di tangan, siapa yang mau kita sambati? Jadi biasakanlah yang memang bergetar itu hati kita, karena memang di situ adalah ingat atau bergetar karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Jumat yang lalu kebetulan saya khutbah di sini. Itu saya juga menyampaikan bahwasanya yang namanya kematian itu biasanya ditakuti atau tidak diharapkan sesegera mungkin oleh orang-orang yang masih hidup, tetapi tidak bagi mereka-mereka yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka rindu kampung kematian, karena ketika kita sudah meninggal kita akan bertemu dengan yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada nikmat yang ada di dunia ini. Niki terjadi itu betulan ini. Dulu ketika saya di tahun 2000-an,
saya itu mendapatkan giliran untuk khutbah di daerah Candiroto dan Bejen. Jadi setiap Jumat Pon, Wage, Kliwon, Legipan itu saya keliling di daerah Candiroto itu sama daerah Bejen. Maka apa? Ketika saya di sana itu dulu suasana Ramadan itu hampir seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Jadi dulu orang yang puasa itu masih 50-50. Yang puasa mungkin 50% mungkin nggak ada. Itu orang makan itu sangat terbiasa di pagi hari di bulan Ramadan itu. Bahkan ketika saya lihat juga sangat terbiasa. Mau Pak Aziz sahur nonton boten, menawi boten sahur monggo bergabung. Itu dengan santainya. Karena apa? Kalau kita mendapati orang-orang yang seperti ini, kita jangan pernah membenci mereka. Yang kita benci adalah perbuatan mereka. Kita kan nggak boleh membenci orangnya. Yang paling bagus adalah segera doakan mereka. Ya Allah, saya berdoa untuk mereka supaya mereka diberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti agama. Karena apa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah membolak-balikkan hati manusia. Kadang-kadang ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Kadang-kadang ada yang bulan ini taat, bulan besok lemot. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari tahun 2004 sampai tahun Covid itu 2019 atau 2019, saya itu juga di samping di SD Muhammadiyah Parakan, kalau sore saya di RSUD Temanggung sebagai BIMROIS, Bimbingan Rohani Islam. Saya resign, mengundurkan diri atas permintaan istri saya karena pada waktu itu COVID-nya memang sangat luar biasa. Kebetulan saya itu batuk hampir 2 bulan sampai keluar darah itu nggak sembuh-sembuh. Terus nuwun sewu, adik ipar saya pada waktu COVID juga tidak ada, kakak ipar saya juga tidak ada. Pada waktu kalau istri saya bilang, Mas mau liran, Mas timbangan apa? Nanti apa namanya penyakitnya malah nggak kunjung sembuh. Saya mempunyai pengalaman pribadi. Itu saya ketika di Bangsal itu dipanggil salah satu dokter jaga itu, Pak Aziz menurut saya jenengan nanti katuran masuk ke nomor 3 itu di pavilion, itu memang orangnya kaya dan selama hidupnya itu ibu-ibu itu memang menjadi hakim senior. Pas masuk ke sana, ibu itu sudah usianya sekitar 70-80 tahun. Dari kemarin disuruh istighfar nggak mau, disuruh untuk membaca kalimat thayyibah nggak mau. Kenapa? Nanti aja Pak Esponya masuk dulu aja. Saya masuk ke situ, saya kebetulan ada keluarganya, saya bimbing untuk berdoa, juga saya talqin. Ternyata betul memang yang diucapkan itu selalu makanan enak. Saya pengen makan sate, saya pengen makan di restoran mana, saya pengen apa dan apa. Setelah saya kembali, itu Pak sudah melihat sendiri, nah itu yang disebut itu Pak itu. Menurut saya ini untuk ibrah bagi kita semua, bahwasanya semasa menjadi hakim dulu, beliaunya itu seringkali memenangkan kasus siapa saja yang berani membayar. Bahkan ketika si hakim ini meminta apapun pasti dituruti oleh para pengacara-pengacara ini. Jadi, untuk bilang semoga kita dijauhkan dari semacam ini. Ternyata memang betul apa yang dikatakan bahwa kullu nabata minal haram fanar aulabi. Sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih utama bagi mereka. Dan saya kebetulan juga tidak sampai akhir hayat beliau karena saya di sana hanya 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk hari kemudian saya ke sana sudah tidak ada. Saya suruh saja, semoga ibu tersebut sudah kabul dengan husnul khotimah. Karena insya Allah selama masih membawa Islam dan iman,
sejelek apapun, sekecil apapun, Allah Ta'ala itu pasti akan memperhitungkan itu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun iman, asal kita masih membaca la ilaha illallah, meyakini sebagai sebuah kebenaran, dan kita bertujuan untuk mengamalkannya, walaupun belum bisa 100%, kita yakin bahwa maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada azab atau marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita cermati dalam setiap kitab Al-Quran atau buku-buku yang lainnya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan yang Maha Galak dan Maha Penyiksa. Jadi kasih sayangnya Allah itu lebih besar, itu sudah ditampakkan lebih awal. Untuk itu pelajaran-pelajaran ini saat kita menengok orang sakit, saat kita takziah itu hendaklah menjadi madrasah atau pembelajaran dalam hidup kita. Begitu juga ketika manakala di ICU, yang di sini yang bapak-bapak yang putranya dokter apa-apa, mungkin bisa kadang-kadang berbicara dengan putra-putrinya yang menjadi dokter. Dia ICU itu dalam posisi tidak sadar, ternyata dalam tidak kesadaran mereka itu kadang-kadang juga sudah ditampakkan sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ada orang yang diajak komunikasi gak sadar juga masih Allah subhanallah. Makanya itu kita mencintai dunia, ya memang kita hidupnya di dunia, ya cinta dunia, tapi janganlah sampai melalaikan tujuan kita, yaitu akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu apapun yang ada di sekitar kita, jadikanlah pembelajaran di dalam hidup kita. Dan mohon maaf sebagai closing, nun sewu panjenengan Pak Amin, Ibu sekalian, mohon disentuh pundak samping panjenengan semuanya. Monggo. Nah, giliran. Oke. Monggo oke. Yang lama, makanya sambil menirukan kata-kata saya. Sedulurku, sing sabar, urip pancen ngrasa, nek kowe longgar rezekine, aku ditangi. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit yang bisa saya sampaikan karena saya juga harus untuk segera beraktivitas di SD Muhammadiyah Barakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.